Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Indri Tika Meyanti di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi kita kali ini yaitu menganalisis isu, argumen, dan simpulan dari debat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan isu? Isu yaitu kabar yang tidak jelas asal-usulnya dan tidak terjamin kebenarannya atau kabar angin. Kemudian, apa itu argumen? Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Kemudian simpulan? Simpulan yaitu sesuatu yang disimpulkan atau kesimpulan. Nah, itu tadi ya pengertian dari isu, argumen, dan juga simpulan. Debat. Kalian sebelumnya sudah pernah melakukan debat belum? Pasti sudah pernah ya. Apa sih debat itu? Nah, sekarang kita akan bahas ya materi tentang debat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, debat merupakan pembahasan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sedangkan menurut ahli komunikasi Asidi Dibotjo, debat adalah proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa untuk mempertahankan pendapat. Setiap pihak yang berdebat akan menyatakan argumen, memberikan alasan dengan cara tertentu agar pihak lawan berdebat atau pihak lain yang mendengarkan perdebatan itu menjadi yakin dan berpihak padanya. Nah, itu tadi ya pengertian debat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga menurut ahli komunikasi yaitu Asidi Dibotjo. Dari beberapa pengertian ini dapat dipahami bahwa debat dilakukan oleh dua pihak, baik perseorangan maupun kelompok. Debat juga dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis. Namun umumnya yang sering kamu temukan debat dilakukan secara lisan ya. Pernahkah kamu memperhatikan beberapa orang ahli dalam suatu bidang mendiskusikan suatu hal? Dalam diskusi tentu saja ada perbedaan pendapat di antara mereka. Biasanya mereka berdebat untuk mempertahankan pendapat atau argumen yang disertai fakta mendukung. Debat bisa terjadi di mana saja. Bahkan kamu pasti pernah melakukan debat, bukan? Hal apa saja pun juga bisa menjadi bahan debat. Bagaimana bentuk isu, argumen, dan simpulan dalam debat? Berikut kamu diperkenalkan dengan cara menganalisis isu, argumen, dan simpulan dalam debat. Fungsi debat. Debat itu pasti memiliki fungsi ya. Yang pertama fungsinya yaitu ruang menyampaikan argumen atau pendapat. Kemudian fungsi yang kedua, ruang menyampaikan sesuatu berkaitan dengan apa yang diperdebatkan. Yang ketiga, ruang untuk menguji kekuatan argumen para pihak yang terlibat. Kemudian yang keempat, ruang untuk membela diri. Nah, itu tadi ya fungsi debat, ada 4. Selanjutnya ada manfaat. Nah, debat ini pasti mempunyai manfaat. Apa saja sih manfaatnya? Yang pertama, memberikan wawasan luas berkaitan dengan sesuatu yang diperdebatkan, karena menyangkut dua argumen yang berbeda. Manfaat yang kedua, melatih keterampilan berpikir. Kemudian yang ketiga, melatih mental. Pasti ya melatih mental karena ini kan perdebatan ya. Kemudian yang keempat, melatih penguasaan argumen yang diajukan. Nah, itu tadi manfaat dari debat. Selanjutnya, ada struktur teks debat. Nah, teks debat ini memiliki struktur atau susunannya agar lebih sistematis. Apa saja sih struktur teks debat? Yang pertama, ada pengantar. Pengantar merupakan bagian yang berisi tentang topik yang akan dibantah atau sering juga disebut sebagai isu. Kemudian yang kedua ada argumen. Struktur teks yang berisi rangkaian bukti atau alasan yang berfungsi untuk mendukung bantahan. Argumen bukan opini dan biasanya berupa fakta-fakta yang berhubungan dengan isu.
atau bahan debat yang didukung dengan bukti-bukti. Kemudian, struktur yang ketiga ada simpulan, yaitu berisi pernyataan yang menegaskan bantahan. Nah, itu tadi ya struktur teks debat. Jadi, susunan dari teks debat yang pertama itu bagian awal dalam teks itu ada pengantar, kemudian ada argumen, dan yang terakhir simpulan. Nah, itu tadi ya untuk struktur teks debat. Selanjutnya, ciri-ciri argumen yang baik. Nah, argumen yang baik itu relevan, atau sebuah argumen yang kuat harus relevan dengan isu yang dibahas. Kemudian sistematis. Argumen harus sistematis agar dapat dipahami dengan baik. Kemudian argumen itu harus logis, atau harus bisa dicerna oleh pikiran orang-orang ya. Terus kemudian yang selanjutnya jelas dan sesuai fakta. Yang terakhir disertai bukti-bukti. Nah, itu ya ciri-ciri argumen yang baik untuk debat. Selanjutnya ada simpulan. Simpulan yaitu berisi pernyataan yang menegaskan bantahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks debat. Nah, di dalam sebuah teks pasti memiliki kaidah kebahasaannya masing-masing ya. Kaidah yaitu aturan. Berarti kaidah kebahasaan yaitu aturan. Nah, ini adalah aturan kebahasaan teks debat. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Merupakan kalimat yang memiliki lebih dari satu struktur dan satu verba. Nah, ini satu ya, maaf ya. A-nya hilang. Tipe. Kemudian yang kedua, kata rujukan. Merupakan kata yang menunjukkan sebagai pemberi informasi. Kemudian kaidah yang ketiga, menggunakan kata sambung, yaitu kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, atau sebaliknya. Kemudian yang keempat, pemilihan kata atau diksi, merupakan kata yang dipilih untuk menyampaikan gagasan secara tepat atau efektif. Nah, itu tadi ya aturan kebahasan teks debat, ada menggunakan kalimat kompleks, kata rujukan, kata sambung, kemudian pemilihan kata atau diksi. Nah, sekian dulu untuk materi menganalisis isu argumen dan simpulan dari debat. Semoga bermanfaat ya. Jika belum paham, boleh komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.